Sementara itu, tim hukum Jokowi yang tergabung dalam Pradi Bersatu meminta kubu Roy Suryo jangan senang dulu karena hasil putusan pra-peradilan hari ini bukan kemenangan telak dalam pokok perkara. Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan juga menyebut pra-peradilan kedua yang diajukan Roy Suryo akan sia-sia. Saudara Roy Suryo jangan senang dulu. Ya, biasa aja. Ya, biasa aja. Ini bukan kemenangan telak dalam pokok perkara. Sekali lagi saya ulangi, ini bukan kemenangan telak dari pokok perkara. Ini adalah di mana disampaikan oleh hakim tunggal bahwa sah atau tidak sahnya satu penangkapan, penahanan, dan penggeledahan. Satu tidak sahnya penangkapan, memang hari ini kita lihat dia melenggang kangkung. Memang dari media ke media kan ada Roy Suryo nggak ditahan, tangkap, ya dia dijemput itu tidak diborgol. Baik-baik yang dia katakan G30 SPK itu tidak nyata. Nah ini juga yang perlu menjadi pertimbangan sebenarnya tadinya, tapi karena ini sudah selesai, saya anggap bahwa kita harus menghormati putusan pra-pid. Nah jadi artinya upaya paksa sebahagian, perlu digarisbawahi, sebahagian. Bukan menang telak, tidak. Karena tidak menggugurkan pokok perkara. Pokok perkara adalah peristiwanya. Nah peristiwanya itu tidak gugur, saudara. Ya, tidak gugur. Artinya dia melakukan pra-pid kedua di sini tercermin bahwa untuk pra-pid kedua saya rasa hal yang sia-sia. Dan ini kita harus betul-betul kawal untuk pra-pid yang kedua. Agar supaya cepat masuk kepada pokok perkara. Jangan-jangan. Sementara itu, pemirsa, selesai pra-peradilan terkait penangkapan kuasa hukum Roy Suryo menyatakan masih akan mengajukan pra-peradilan baru yang menuntut pokok perkara pasal 32 ayat 1. Ya, kita patut berbahagia dan berbangga hari ini, tetapi yang saya ingin garis bawahi, perjuangan kita itu masih panjang. Masih ada nanti Jumat kita memulai pra-peradilan yang baru. Nah, pra-peradilan yang baru ini akan menentukan pokok perkara nanti. Karena kita akan mengajukan pasal 32 ayat 1 yang kami anggap itu adalah pasal selundupan hanya untuk bagaimana bargaining power penyidik bisa menahan sewaktu-waktu baik Mas Roy maupun Dr. Tifa. Karena itu kita akan ajukan, kita berusaha insya Allah rontokkan pasal ini, karena pasal ini paling tidak menurut kami tidak disertai dengan fakta dan peristiwa yang sesungguhnya. Tidak disertai dengan dua alat bukti yang cukup. Itu perjuangan kita yang harus kita jalani berikutnya dan mohon dukungan. Dan sekali lagi bahwa ini tidak bermaksud untuk menghambat pokok perkara, karena pra-peradilan ini adalah hak yang diberikan oleh undang-undang dan terbuka kepada tersangka dan terbukti. Ternyata hari ini pra-peradilan itu paling tidak memulihkan harkat Mas Roy bahwa proses penggeledahan, penahanan dan penangkapan dan penahanan itu tidak sah. Dan hakim tadi memastikan bahwa Mas Roy adalah orang yang patuh, orang yang kooperatif, orang yang melakukan wajib lapor sesuai dengan perjanjian dengan penyidik agar tidak ditahan sebanyak 30 kali. Sehingga yang menciderai janji itu bukan Mas Roy, tetapi penyidik sendiri yang menangkap tiba-tiba, yang menahan tiba-tiba tanpa alasan yang bisa dibenarkan. Karena itu hakim secara substantif, ya, secara adil menyatakan bahwa proses rangkaian penggeledahan, penangkapan dan penahanan itu tidak sah. Bagaimana dengan pokok perkara? At any time sesungguhnya kami siap untuk disidangkan pokok perkaranya. Tidak seperti yang dikatakan bahwa Mas Roy mengulur-ulur waktu, tetapi berdasarkan kitab undang-undang hukum acara pidana yang baru, kalau kita mengajukan pra-peradilan itu adalah hak kita, sekali lagi hak kita, karena kita ingin berperang tetapi dengan jalan yang jauh lebih mulus. Betul. Seandainya pasal-pasal 32 ayat 1, pasal 35 sudah dirontokkan di pra-peradilan, maka kita hanya menghadapi pasal-pasal yang ringan saja. Nah, ini adalah bagian dari strategi yang mohon kawan-kawan sekalian, termasuk lawyer-lawyer yang lain di medan manapun, menghargai hak kami untuk memperjuangkan bagaimana strategi ini bisa berjalan dengan baik demi Mas Roy dan tentu demi penegakan hukum itu sendiri. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Adu mulut dan saling dorong tak terhindarkan saat puluhan warga menolak usaha pengosongan sebidang lahan oleh petugas gabungan, polisi dan jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Timur di Jalan Waringin Raya Kayu Putih. Warga bersikeras tak mau dipindahkan, bahkan menunjukkan bukti-bukti pembayaran pajak bangunan dan bukti tinggal puluhan tahun di lokasi kepada petugas jurusita. Akibat penghuni dan warga terus memprovokasi, eksekusi lahan seluas 180 meter persegi pun batal untuk kedua kalinya. Bahkan barang-barang penghuni yang sempat diangkut petugas ke atas truk kembali diturunkan warga. Sebelumnya Pengadilan Negeri Jakarta Timur memutuskan jika pemilik sah lahan sengketa ini adalah Ritar Hutagaol, seorang anggota polisi yang bertugas di Jakarta Timur. Dan akibat proses eksekusi lahan ini, sempat membuat Jalan Raya Waringin dialihkan beberapa jam. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Satu monitor, mobil tangki kebakaran di posisi di SMPN 1 Warung Kondang. Cijoho. Demikian, melaporkan Komandan. Pos 1 segera meluncur. Diduga akibat kapas rem panas, satu unit truk tangki Pertamina bermuatan bahan bakar minyak jenis Pertalite terbakar. Peristiwa ini terjadi di Jalan Raya Sukabumi Cianjur, Desa Cikaroya, Kecamatan Warung Kondangan, Cianjur, Jawa Barat. Beruntung kobaran api bisa dipadamkan setelah petugas menerjunkan sebanyak 5 unit mobil damkar ke lokasi kejadian. Selama proses pemadaman, arus lalu lintas kendaraan dari kedua arah ditutup sementara kendaraan kecil dialihkan ke jalur lain. Hingga saat ini, petugas kepolisian masih terus menyelidiki penyebab pasti kejadian tersebut. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan melaporkan. Penahanan nomor SP 458. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kabulkan sebagian gugatan pra-peradilan Roy Suryo dalam kasus ijazah Jokowi. Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah tidak sah, membebankan. Menlu Sugiono dan Ketua MPR akan mewakili Indonesia untuk menghadiri upacara pemakaman Ayatollah Ali Khamenei di Teheran. Berkunjung ke Istana Negara, Perdana Menteri India Narendra Modi tanda tangani sejumlah kesepakatan kerjasama strategis. Halo pemirsa, pra-peradilan dikabulkan, babak baru bergulir. Putusan hakim jadi awal langkah hukum berikutnya usai Roy Suryo kembali menggugat soal penetapan dirinya sebagai tersangka. Bersama saya, Raisa Nadia, akan menyaksikan Sindo Sore. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan sebagian gugatan pra-peradilan Roy Suryo dalam kasus fitnah ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Hakim menyatakan penggeledahan dan penangkapan serta penahanan Roy Suryo tidak sah. Keputusan hakim pun langsung disambut gembira oleh kubu Roy Suryo. Meski demikian, hakim menegaskan putusan hari ini tidak membuat berkas penyidikan Roy Suryo menjadi tidak sah. Sebelumnya, Roy Suryo menggugat 8 poin kepada Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Gugatan dilayangkan karena Roy merasa penangkapan dan penggeledahan terhadapnya tidak sesuai hukum. Maka pemohon tidak perlu ditahan. Sebaliknya, 1 mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk sebagian, 2 menyatakan penggeledahan yang dilakukan termohon terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya nomor SP dah rumah TAP 373/6 Romawi Res .124/2026 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 18 Juni 2026 adalah tidak sah. 3. Menyatakan penangkapan yang dilakukan oleh termohon terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP Kap 7036 Res 1.14/2026 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah tidak sah. 4. Menyatakan penahanan terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penahanan nomor SP Han 458 6 Romawi Res 1.14/2026 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah tidak sah. 5. Membebankan kepada pemohon untuk membebankan kepada termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil.
6. Menolak permohonan pemohon untuk selebihnya. Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2026 oleh Ketut Darmawan SH, Hakim Pra-Peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga. Ya, pertama-tama alhamdulillah hari ini Selasa 7 Juli 2026 adalah dimulainya babak baru dari hukum Indonesia. Laboratorium hukum di Indonesia dengan menggunakan tata perundang-undangan yang baru, meskipun tadi pertimbangannya tetap menggunakan yang lama, itu sudah kita mulai hari ini. Dan tentu saja sama seperti tadi yang Bang Refli sampaikan, kita yang pertama patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah dengan secercah harapannya memberikan kita semangat, memberikan kita asa, memberikan kita niat untuk memperbaiki hukum negeri. Ini hukum bukan untuk saya, bukan untuk Roy Suryo dan tim kuasa hukum Tokham yang hari ini mendampingi saya, tetapi adalah untuk kita semuanya. Juga untuk sahabat-sahabat pejuang kami yang ada di seberang sana, yang ada untuk Bu Dr. Tifa, yang ada untuk Bu Kurnia, yang ada untuk Mas Rustam, dan juga untuk Pak Rizal Fadila. Ini adalah untuk kita semuanya. Yang kedua, kami ingin mengaturkan terima kasih atas kebijakan yang luar biasa, pertimbangan kepada Hakim Tunggal, ya, kalau tidak salah namanya Pak Ketut, ya, kalau tidak salah. Terima kasih, matur suksma Pak Ketut, atas pertimbangannya yang sangat luar biasa. Jadi itu benar-benar sesuai dengan fakta persidangan. Saya nggak perlu mengulangi lagi fakta persidangan yang ada, ya. Dan saya juga mengaturkan terima kasih kepada keluarga saya, ya, istri tercinta, dan juga para kuasa hukum. Di sini ada Mas Refli Harun, ada Mas Abdul Ghafur Sangaji, ada Pak Yasena, ada Bu Soraya, ada Pak Ristan, dan ada semua dalam tim Tokham. Jadi tim Tokham adalah bukan hanya terbatas itu saja. Silahkan untuk teman-teman kuasa hukum yang lain, untuk lawyer yang ingin bergabung, silahkan. Kita bersama-sama ingin menegakkan kebenaran. Dan insya Allah hari ini kita mulai dengan langkah kecil untuk suatu langkah yang lebih besar. Dan tentu saja kepada seluruh media, baik media mainstream maupun media alternatif, YouTuber yang terus membersamai dan tidak luput. Terakhir saya aturkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang diwakili oleh ibu-ibu, mak-mak, dan juga bapak-bapak pejuang yang ada di semua, dan organisasi pemuda yang ada, ya, yang terus-terus membersamai selama ini. Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE yang digunakan penyidik sebagai dasar penetapan Roy Suryo sebagai tersangka akan diajukan di Peradilan Jilid 2. Apa isinya? Apakah kubu Roy Suryo akan memenangkannya lagi? Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE berisi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Tak hanya itu, pemirsa, kubu Roy Suryo juga mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, dugaan penyelundupan pasal atas nama Lecumana. Tapi kemarin kita mengajukan gugatan, ya, PMH itu apa sih? Perbuatan melawan hukum di Jakarta Utara terhadap seorang namanya Lecumanan. Ya, itu sudah kita daftarkan dan muncul reknya adalah nomor 457/B/B/per yang APDT yang ada di Jakarta Utara. Kenapa? Karena dia telah melakukan penyelundupan pasal dan pasal itu ternyata tidak digunakan. Nanti detailnya mungkin Mas Gafur akan sampaikan. Dan meskipun tadi hakim sekali lagi menggunakan KUHP lama dan baru, tapi dalam suatu KUHP baru, maka itu namanya apa? Namanya dioplos. Ya, pasti oplos. Ini oplos. Ya, oplos dan kolaborasi. Gitu ya. Oke, kita dengarkan dulu, ya. Lalu pasal apa saja yang menjerat Roy Suryo dan kawan-kawan hingga ditetapkan sebagai tersangka? Roy Suryo dan kawan-kawan dijerat sejumlah pasal berikut ini, pemirsa. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP pasal 310, pencemaran nama baik. Lalu pasal 311, fitnah, dan pasal 160 KUHP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Lalu pasal 32 ayat 1 Jungto pasal 48 ayat 1 manipulasi atau pemalsuan data elektronik.
Lalu pasal 35 Jungto pasal 51 ayat 1 intervensi data. Lalu pasal 27A Jungto pasal 45 ayat 4 dan pasal 28 ayat 2 Jungto pasal 45A ayat 2. Atas pasal berlapis dijerat dengan ancaman hukuman maksimal hingga 12 tahun penjara. Adalah tindakan sewenang-wenang. Seharusnya pemohon dihadapkan pada logika. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pimpinan Badan Gizi Nasional sambangi Gedung Merah Putih KPK siang tadi. Audiensi tersebut diinformasikan berkaitan dengan pencegahan korupsi. Dalam audiensi tersebut, pimpinan BGN yang hadir diantaranya adalah Kepala BGN, Nanik Sdeyang, serta dua wakilnya, Agustina Rumsari dan Trenggono. Setibanya di Gedung Merah Putih KPK, ketiganya tidak banyak bicara pada awak media dan langsung masuk. Usai audiensi, Wakil Badan Gizi Nasional Agustina Rumsari menyampaikan audiensi berkaitan dengan pencegahan korupsi. Salah satunya pembahasan kajian KPK soal 8 temuan yang berpotensi membuka ruang korupsi dalam program MBK. Sudah memberikan hasil kajian. Waktu itu masih masa pemerintahan pimpinan yang lalu, karena 17 Maret 2026. Pada saat 2 Juni 2026 kami datang, itu kami lihat ternyata hasil kajian tersebut belum mendapat tanggapan. Kami pelajari semua, ada 10 temuan, kami pelajari satu persatu, lalu sebagaimana yang seharusnya ada temuan dari BPK, dari BPKP, seharusnya setiap instansi pemerintah yang mendapat rekomendasi harus melakukan rencana tindaknya untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Oleh karena itu kami bentuk tim, lalu kami mendiskusikan 10 temuan tersebut dan kami menyusun rencana tindaknya. Informasi selanjutnya, pemirsa, seorang lansia tewas terjebak di kamar mandi akibat kebakaran melalap permukiman padat penduduk di kawasan Kemangkisan, Pulau Palmerah, Jakarta Barat. Cing, awas kabel, Cing. Awas kabel, listrik. Mundur. Api cepat membesar dan melalap permukiman padat di kawasan Kemanggisan Pulau Palmerah, Jakarta Barat. Sempitnya jalan sempat membuat petugas kesulitan menjinakkan api. Hingga akhirnya 6 rumah warga ludes. Usai api dipadamkan, petugas melakukan penyisiran dan menemukan jasad lansia berusia 60 tahun yang terjebak di dalam kamar mandi. Padahal sebelumnya, warga menduga korban sudah pergi menuju Parung, sehingga petugas tidak langsung melakukan pencarian di dalam rumah yang terbakar. Guna kepentingan penyelidikan, jasad dibawa ke RSCM untuk dilakukan otopsi. Sementara kasus ini masih didalami polisi sektor Palmerah. Dari Jakarta, Miftah Legani, iNews melaporkan. Sebuah kamera pengawas atau CCTV merekam detik-detik 2 orang pria tidak dikenal yang nekat membakar pintu pagar rumah seorang warga di kawasan Pondok Petir, Sawangan, Kota Depok. Meski tidak ada korban jiwa, aksi nekat ini kini tengah dalam penyelidikan intensif pihak polisian. CCTV merekam 2 orang pelaku datang berboncengan motor di kawasan Pondok Petir, Sawangan, Depok. Keduanya berhenti di depan salah satu rumah dan salah satu pelaku menghampiri pagar rumah warga dan menyulut api. Sontak api membakar pagar rumah, sementara kedua pelaku melarikan diri. Aksi pembakaran pagar ini pun viral. Polisi juga bergerak cepat dengan melakukan olah TKP dan hasilnya petugas menemukan indikasi kuat unsur kesengajaan di mana tercium bau bensin yang menyengat pada area pagar rumah yang dibakar. Sementara motif pelaku masih belum diketahui. Polisi juga masih mengumpulkan bukti serta memeriksa saksi guna penyelidikan. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Informasi berikutnya, ratusan ASN dan PPPK Pemkot Tidore Kepulauan Maluku saling baku hantam usai wali kota mengumumkan rencana pemotongan gaji hingga 30%. Para ASN mengamuk saat apel pagi di kantor wali kota.
Masih berpakaian seragam dinas, ratusan ASN dan PPPK ini saling baku hantam di halaman kantor Wali Kota Tidore Kepulauan Maluku pada Senin pagi. Kericuan terjadi usai Wali Kota Tidore Muhammad Sinan mengumumkan rencana pemotongan gaji ASN dan PPPK hingga 30% sebagai upaya efisiensi anggaran. Wali Kota menyatakan APBD sudah tekor 50 miliar hingga harus dilakukan efisiensi. Tak terima dengan rencana itu, sesama ASN dan PPPK emosi dan malah saling baku hantam. Bahkan masa nyaris membakar kantor Wali Kota. Untuk meredam emosi ASN, Wali Kota berjanji tidak akan merumahkan ASN dan PPPK. Dari Tidore Kepulauan Maluku, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Pemirsa, Bang Jago yang menganiaya pemotor di Jagakarsa ternyata positif sabu. Pelaku dikenakan pasal berlapis. Apa bang? Kenapa di mana Polbo bang? Ya udah video apa bang kabur. Kenapa? Ya mau tahu kabur. Jadi di mana Polbo kenapa masalahnya? Setelah dipertemukan dengan korbannya di kantor polisi, pelaku penganiayaan di Jagakarsa yang viral tak lagi arogan. Pelaku hanya bisa minta maaf atas perbuatannya kepada korban. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku nekat melakukan aksi pemukulan di jalanan karena terpengaruh sabu. Saat kejadian, pelaku juga diketahui tak memiliki tujuan yang jelas saat berkendara. Motifnya kita tanya ya, sesuai dengan kita lihat bersama, dia mulai memukul atau menganiaya yang dia juga tidak kenal. Ya. Dan motifnya adalah dia cuma pengen memukul. Ya, jadi katanya ada bisikan dia pengen memukul seseorang aja di jalan itu. Itu yang kita dapat keterangan dari diduga penganiaya. Bu, tadi kan melakukan tes urin ya Bu, hasilnya betul. Jadi untuk tes urin kita sudah lakukan, dia positif memakai narkoba. Jadi dia positif untuk memakai narkoba. Polisi kini selidiki sabu yang digunakan pelaku dan menjerat pelaku dengan undang-undang narkotika serta penganiayaan ditambah sanksi tilang karena berkendara tanpa helm. Sebelumnya, setelah aksi penganiayaan yang dilakukannya viral, pelaku ditangkap petugas di Jalan Raya Jagakarsa pada Minggu malam. Bersama sepeda motornya, pelaku kemudian dibawa ke Polsek Jagakarsa untuk dimintai keterangan. Insiden penganiayaan berawal ketika korban yang sedang merekam dirinya berkendara tiba-tiba didekati dan dipukuli pelaku di Jalan Muhammad Kahfi 2, Cipedak, Jagakarsa. Korban menegur pelaku yang tiba-tiba menabrak bagian belakang kendaraannya. Bukannya meminta maaf, pelaku justru melayangkan pukulan ke wajah korban. Akibatnya, korban alami memar di wajah. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Seorang pria Parubaya ditangkap polisi saat penggerebekan sarang narkoba di Medan, Sumatera Utara. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah paket sabu dan alat isap. Unit Reskrim Polsek Sanggal menggerebek sarang narkoba di Jalan Kelambir 5 di Gang Musola, Kota Medan, Sumatera Utara. Saat penggerebekan, sejumlah pemuda dan pengedar narkoba berhamburan melarikan diri saat petugas tiba di lokasi. Polisi kemudian menyasar sebuah rumah yang diduga menjadi tempat aktivitas penyalahgunaan narkoba. Di rumah tersebut, polisi mengamankan seorang pria yang diduga sebagai pemilik alat isap sabu yang disewakan kepada para pengguna. Selain mengamankan seorang pria, polisi juga menyita 5 paket kecil sabu siap edar, timbangan elektrik, bong sabu, serta uang hasil penjualan yang ditinggalkan di lokasi. Saat ini terduga pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Polsek Sunggal untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Polisi menggerebek laboratorium produksi narkotika jenis etomidate di apartemen di Pademangan, Jakarta Utara. 3 pelaku ditangkap beserta barang bukti bahan baku etomidate. Inilah detik-detik penggerebekan sebuah apartemen di Pademangan, Jakarta Utara oleh tim Unit 4 Subdit 2 Di Res Narkoba Polda Metro Jaya. Usai adanya informasi praktek penyalahgunaan narkotika yang menjadikan apartemen sebagai clandestine atau laboratorium gelap pembuatan narkoba. 2 orang ditangkap, pria berinisial RW dan seorang wanita ST. Menyusul 1 pria lain WS dengan barang bukti 195 cartridge vape yang mengandung etomidate siap edar.
Ketiga pelaku menunjukkan sebuah apartemen yang dijadikan laboratorium praktek produksi narkotika jenis etomidate dalam bentuk cartridge vape di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Petugas menyita barang bukti berupa bahan baku etomidate, ribuan cartridge kosong, ribuan kemasan berbagai merek, cairan pelarut, gelas ukur, timbangan digital, kompor kimia listrik, dan alat penyegel. Melalui unit 4 Subdit 2 berhasil mengungkap peredaran gelap narkoba jenis etomidate. Pengungkapan ini berdasarkan informasi dari masyarakat yang memberikan informasi kepada kami, yaitu di daerah wilayah Pademangan, Jakarta Utara. Selanjutnya, ketiga tersangka dan seluruh barang bukti dibawa ke kantor Dires Narkoba Polda Metro Jaya guna kepentingan penyidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, usai viral di media sosial soal tapir yang dimasak rica-rica, Bupati Mesuji mengunggah poster sayembara untuk menangkap tapir hidup-hidup. Hadiahnya berupa uang 50 juta rupiah. Sayembara ini diunggah oleh Bupati Mesuji, Elviana, di akun Facebook pribadinya. Dalam pamflet yang diunggah tertulis bahwa akan ada hadiah 50 juta rupiah dari Gubernur Lampung jika berhasil menangkap tapir dalam keadaan sehat. Bupati Elviana juga menjelaskan sayembara ini bertujuan untuk mencegah perburuan tapir. Namun tak lama kemudian sayembara berhadiah 50 juta itu dicabut oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Bengkulu Lampung. Dalam pengumuman digital yang diunggah, pemerintah dan BKSDA menyatakan pamflet sayembara yang sebelumnya tersebar sudah tidak berlaku. BKSDA juga meminta warga mengikuti mekanisme resmi apabila menemukan satwa liar yang dilindungi. Warga juga diingatkan untuk tidak menangkap, memindahkan maupun memelihara satwa liar tanpa pendampingan petugas. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Istri siri korban tindak kekerasan dan penyiraman air keras akan divisum di Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. Sebelumnya korban telah divisum di Rumah Sakit Polri Jakarta. Korban dugaan kekerasan dan penyiraman air keras oleh oknum polisi menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Daerah Gunung Jati, Cirebon karena belum pernah mendapatkan penanganan medis menyeluruh. Luka bakar 40% di setengah tubuhnya semakin memprihatinkan. Korban menjalani penanganan medis karena luka yang dideritanya membutuhkan perawatan serius di Rumah Sakit Gunung Jati, termasuk untuk visum. Awal bulan aku dikenalin oleh teman sama beliau. Di awal pertama kenal juga udah dicokokin narkotika. Tahu misalnya? Apa? Tahun berapa ini? Itu tahun pertengahan 2023. Dibunuh atau seperti apa? Enggak, kalau dibunuh enggak, lebih ke penyiksaan, pemukulan. Terus juga akan disebari video asusila kayak gitu. Terus juga kayak penyimpangan, seks kayak gitu. Penanganan istri dianiaya suami siri dilakukan oleh Ditres PPA PPO dan Ditpropam Polda Jawa Tengah bersama Bareskrim Polri. Aibtu N ditempatkan dalam penempatan khusus selama 20 hari menunggu pelaksanaan sidang kode etik. Diduga Aibtu N mengkonsumsi narkoba. Ini sedang dilakukan pendalaman karena dari penyidik Ditpropam Polda Jawa Tengah ini mengenakan dugaan pelanggaran pertama yaitu terhadap yang bersangkutan itu pelanggaran melakukan hubungan intim dengan perempuan di luar ikatan perkawinan yang sah. Itu yang menjadi dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri. Dan kemudian dugaan yang bersangkutan menggunakan narkoba. Penyidik masih mendalami seluruh dugaan pelanggaran untuk mengungkap fakta hukum secara menyeluruh. Tim Liputan iNews melaporkan.
Beralih ke informasi selanjutnya, Jalan Cinta di Pulau Gadung, Jakarta Timur amblas sejak 5 bulan lalu. Warga resah karena tak kunjung diperbaiki dan membahayakan. Nah, seperti inilah pemirsa kondisi Jalan Cinta, jalan alternatif utama di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Jalan selebar 6 meter dan panjang 100 meter ini amblas. Retakan besar mengakibatkan kontur jalan miring. Jalan amblas di bantaran kali ini terjadi sejak 5 bulan lalu, namun tak kunjung diperbaiki. Warga pun khawatir karena banyak kendaraan yang masih melintas dan anak-anak juga kerap bermain di sekitar lokasi yang amblas. Menurut warga, jalan amblas diakibatkan aktivitas alat berat Dinas Lingkungan Hidup untuk pengerukan sampah Kalisunter. Dan pemirsa, rekan kami Berliana Mileni menyambangi lokasi jalan amblas tersebut untuk menggambarkan situasi dan kondisi di sana. Berikut laporannya. Ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di Jalan Cinta Pulau Gadung, tepatnya di RT 11 RW 03, lokasi di mana terjadinya jalan amblas ataupun kemiringan jalan untuk masyarakat beraktivitas ataupun berlalu lalang. Saya akan coba tunjukkan kepada Anda bagaimana situasi dari jalan amblas yang ada di Jalan Cinta ini. Ini saya akan tunjukkan juga kepada Anda, ini merupakan pembatas pemirsa, pembatas yang membatasi antara jalan dan juga Kalisunter yang ada di sebelah kanan saya. Seharusnya pembatas jalan ini lebih tinggi dibandingkan dari batu-batu yang memang membatasi Kalisunter. Akan tetapi saat ini ketinggian sudah sama. Ini juga menunjukkan bahwa memang adanya kemiringan yang cukup curam di Jalan Cinta ini yang menyebabkan memang juga terjadi retakan sepanjang 100 meter dan juga membahayakan ataupun menyulitkan masyarakat untuk beraktivitas. Kemudian kalau bisa Anda saksikan juga di layar kaca Anda, memang terdapat pembatas jalan begitu ya, memang diinisiasikan oleh masyarakat agar masyarakat tetap bisa melalui jalan ini meskipun hanya diperbolehkan sepeda motor dan juga agar membatasi wilayah yang curam, kemiringan curam ini dan juga jalan yang masih bisa dilalui oleh masyarakat. Sudah berjalan sejak 5 bulan yang lalu hingga saat ini masih belum ada solusi konkret dari pemerintah terkait amblesnya jalan di Pulau Gadung ini, sehingga masyarakat memang masih terus mengharapkan agar ada solusi ataupun penyelesaian dari masalah ini. Saya akan coba mengajak Anda berbincang dengan salah satu pengurus di wilayah Jalan Cinta ini untuk mengetahui bagaimana kronologi dari kejadian ini. Bapak izin boleh turun sedikit? Nah, oke. Bapak boleh diperkenalkan namanya siapa, Pak? Nama saya Arif Mustafa, di sini sebagai staf bendahara. Bapak boleh jelaskan sedikit ini awal mulanya pada bulan apa dan sebetulnya penyebabnya apa jalan ambles? Mulainya dari sebelum puasa. Sebelum puasa itu mulai pengerukan jalan. Cuman dampaknya ya mungkin dari awal getaran dari belko mungkin Mbak, tonasenya kebesaran ya. Tapi untuk jalan longsornya setelah beko itu ditarik baru terjadi amblas. Oke, jadi memang karena ada alat besar eskavator atau beko ini yang ada di sini, ini menyebabkan jalan amblas. Kemudian hingga saat ini apakah sudah ada solusi dari pemerintah daerah kah atau dari dinas sosial seperti apa, Pak? Kalau yang baru terlihat hanya baru pemasangan kayu aja, kayu yang pancang. Mungkin biar sebabnya mungkin biar nggak melebar ya mungkin ya. Kalau dari pemerintah sendiri belum ada tembusan hingga hari ini, ya sudah berjalan hampir 5 bulan, belum ada dinas-dinas terkait yang meninjau atau melakukan sesuatu lah. Kemudian terakhir Pak, harapannya ke depan ini seperti apa? Harapan kami sebagai pengurus itu agar segera direalisasi atau diperbaiki, karena ini juga termasuk jalan akses utama buat warga sekitar yang bepergian atau gerobak-gerobak yang pada lalu lalang, ya termasuk jalan utama gitu.
Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Itu dia pemirsa tadi perbincangan saya dengan salah satu pengurus di Jalan Cinta Pulau Gadung yang memang mengharapkan agar pemerintah segera memberikan solusi dan juga penyelesaian agar masyarakat bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala dan jalanan ambles ini bisa segera diperbaiki. Dari Jakarta, Berliana Mileni, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah memerintahkan Dinas Sumber Daya Air untuk melakukan perbaikan jalan amplas di bantaran Kali Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pramono menyampaikan proyek pengerjaan jalan tersebut sebelumnya dikerjakan oleh Dinas SDA DKI karena lokasinya yang berada di sebelah sungai. Yang di Pulau Gadung saya sudah memerintahkan, itu kan dulu sumber daya air yang mengerjakan. Kemudian memang amblas dan berujungannya sudah kita minta untuk segera dilakukan, dan kemarin saya sudah minta kepada SDA untuk segera menyelesaikan termasuk kerjasama dengan